Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Sahabat-sahabatku, ini review tanaman pepaya. Sahabat-sahabatku, kalau kita punya tanaman pepaya, agar bunga itu enggak jatuh atau enggak rontok dan kulit buah itu berkualitas sehingga nggak gampang busuk dan batang itu kuat, akar bisa merambat dengan cara pemupukan. Sahabat-sahabatku, itu nantinya rasanya bisa manis. Ini kami mau sedang yaitu berbagi atau belajar bersama. Jadi pemupukan kami berapa sih pepaya yang sudah segini ini dipupuk, yaitu istilahnya enggak overdosis, bahkan enggak kurang. Jadi ini semua berbagi atau belajar bersama, semoga sangat bermanfaat. Kita pupuk, sahabat-sahabatku, ini ya enggak harus waktu tepat mupuk. Ini istilahnya 1 bulan sekali ndak apa-apa, atau 2 bulan sekali, sahabat-sahabatku, karena tanaman pepaya ini istilahnya bisa tahunan, sahabat-sahabatku. Jadi sebelum memupuk itu ditaburi dolomit, mutar di sebelah batang ini, sahabat-sahabatku, karena nantinya itu agar pH tanah itu normal, sahabat-sahabatku, dan enggak asam, ditaburi dolomit dulu. Tapi ini enggak harus setiap pemupukan, meskipun 1 bulan sekali atau 1 bulan setengah. Ini mantap karena menjaga agar tanah kita itu selalu normal. Pepaya itu mintanya pupuk yang lengkap, sahabat-sahabatku. Jadi ini saya mau memupuk, cuma contoh 1 pohon aja, sahabat-sahabatku. Jadi kami memupuk pakai NPK, yaitu 15-15-15 dari Pak Tani, sahabat-sahabatku. Ini karena harganya yang sangat menjangkau, kami memilih yaitu NPK 15-15 dari Pak Tani. Jadi untuk pemupukan hari ini tetap saya tambahi KCL, sahabat-sahabatku. Lah KCL ini gunanya agar akar itu bisa gampang merambat dan mengirim ke batang itu kuat, kulit buah pepaya itu istilahnya berkualitas sehingga tahan dalam penyimpanan, dan bunga itu tidak jatuh, rasanya manis. Saya tambahi yaitu KCL, sahabat-sahabatku. Nah, untuk tambahan lain, sahabat-sahabatku, agar tanaman kita itu tidak layu, sahabat-sahabatku, yaitu ini kalsium yang bisa mengendalikan penyakit layu dan kekuningan, sahabat-sahabatku. Ini termasuk pupuk alternatif yang ekonomis dan efisien. Jadi misalkan sahabatku beli kalsium merek apa saja itu bagus saja. Jadi ini istilahnya sangat mendukung agar mengurangi kelayuan. Tapi ya alhamdulillah tanaman kami itu tidak layu, karena kami selalu pakai ini, sahabat-sahabatku. Kalau kalsium ini bisa untuk pemupukan dan penyemprotan. Jadi ini kami pakai pemupukan, sahabat-sahabatku. Lah untuk mengenai NPK
sahabat-sahabatku. Jadi ini cuma satu pohon aja sahabat-sahabatku. Ini istilahnya kalau yang tanaman dewasa itu 2 on lah sahabat-sahabatku. Ini sekitar 2 on untuk satu tanaman. Dan untuk mengenai kalsium sahabat-sahabatku, kalsium ini 1 sendok atau 2 sendok per batang atau per pohon tanaman. Jadi nantinya enggak gampang layu. Dan untuk mengenai KCL sahabat-sahabatku, ini meskipun enggak banyak tapi sering dikasih KCL agar rasanya juga bisa manis, batang itu kuat, akar itu gampang bisa merambat. Satu pohonnya saya kasih 1 sendok sahabat, 2 sendok lah, 2 sendok makan. Kan ini bisa ditabur atau bisa juga dikocorkan sahabat-sahabatku. Cuma hari ini saya yaitu memupuk dengan saya taburkan sahabat-sahabatku, karena tanahnya ini basah. Ini satu pohonnya NPK nya 2 on, jadi enggak ngitung KCL-nya per pohon 2 sendok lah, kalsiumnya 1 sendok. Sahabatku, kalau kita punya tanaman pepaya itu istilahnya tanaman ini sangat menjanjikan sahabat-sahabatku. Jadi pepaya ini kadang, tanaman ini misalkan kadang ya diremehkan, tapi sebenarnya ini tanpa disadari ini biaya kita mulai kecil sampai mulai panen itu aslinya 1 atau 2 petikan itu sudah dikembalikan sahabat-sahabatku. Dan biaya seterusnya itu di atas ini sudah membawa sendiri. Jadi ini tanpa disadari, kadang-kadang petani itu istilahnya gampang ngeremehkan tanaman ini. Tapi meskipun diremehkan sahabat-sahabatku itu ndak apa-apa. Jadi ini semua berbagi dan menjelaskan bahwa tanaman ini sebenarnya sangat mendukung perekonomian petani pepaya, karena umur pepaya ini sebenarnya tahunan sahabat-sahabatku. Bahkan kalau lokasinya yang pas atau tepat lokasinya itu bisa sampai tahunan. Kami ini berkebun di tempat dataran rendah sahabat-sahabatku. Jadi ini berbagi, sebenarnya kalau bisa buang air itu, air di paritan itu dibuang ya sahabat-sahabatku, karena kami berkebun di dataran rendah, jadi air ini tenang, tidak bisa membuang ya sahabat-sahabatku. Ini kunci utama, karena ini enggak mau kebanyakan air juga sahabat-sahabatku. Kalau kebanyakan air itu biasanya batang itu yang kering itu sampai 3 sampai 5 itu tandanya kebanyakan air loh sahabat-sahabatku. Jadi kalau misalkan ada air, kalau bisa itu dibuang. Dan untuk mengenai yang di musim hujan ini, bagusnya kita hendak menyiram sahabat-sahabatku, terkecuali kami baru memupuk dengan cara tabur sahabat-sahabatku. Karena pepaya ini pintar cari makan atau cari minum, akarnya itu menjauh. Jadi sahabatku, misalkan mau tanam pepaya, istilahnya jangan ragu, karena pepaya ini umurnya tahunan, bahkan banyak yang sampai itu 4 tahun,
itu bisa sahabat-sahabatku. Nah, tapi kami berkebun di dataran rendah, tapi saya nantinya itu dihitung 2 tahun itu panen terus. Saya sudah mengucapkan alhamdulillah. Tapi sahabat-sahabatku, kalau punya tanaman pepaya di dataran agak tinggi, nanti insya Allah itu bisa umurnya bahkan lebih 3 tahun sampai 4 tahun. Kadang-kadang kita itu terlalu lama, itu kadang-kadang kita terlena, akhirnya kurang pengerawatan, biasanya akhirnya tanaman itu istilahnya dibubarkan. Jadi sebenarnya pepaya ini umurnya tahunan, bahkan banyak yang terjadi itu 4 tahun sampai 5 tahun. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, ini semua berbagi atau sharing. Jadi pepaya ini mintanya pengerawatan yang telaten. Meskipun tanaman begini ini sebenarnya kita itu ketelatenannya yaitu selalu memupuk sahabat-sahabatku. Jadi misalkan ada rumput itu masih bisa ditunda, jadi dengan cara pemupukannya itu setelah-telatnya 15 hari sekali dipupuk, karena pepaya ini selalu produktif dan mengeluarkan buah. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, ini semua berbagi atau sharing, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang baru menemukan channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.